Nanti kan lebih bangga Heribas daripada santri kan begitu, karena Heribas mengiri kebenaran dan jiwa amar ma'ruf nahi mungkar yang tinggi kan begitu katanya. Melawan melawan khurafatnya oke, tapi ya di sini kebablasannya dia menghakimi para ulama, para ustadz kan begitu, itu sudah nggak karu-karuan, banyak yang disesatkan dan banyak yang mendukung. Apakah Anda ingin menggiring agar umat ini lebih mencintai dan lebih mengidolakan orang awam daripada para ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, lagi ramai guru gembul kalah debat bos. Menurut ente gimana? Kalah apa gimana bos? Ya kalah karena sudah guru gembul sudah mengakui. Kalah bos ya? Iya sudah mengakui karena sudah referensinya sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz Nasaruddin itu bos. Saya sebenarnya masih salut sama guru gembul. Satu, dia memang mengakui kalahannya. Sebenarnya kan guru gembul kan orangnya fair-fairan aja bos. Ya, dia fair-fairan, nggak peduli. Kalau kalah ya sudah kalah gitu loh. Terus mau apa gitu. Ibaratnya kalau dia itu, dia nggak mau berpusing. Dia mengakui kalau itu memang dia bukan di bidangnya. Dan pembahasan akidah di situ memang beda konsep sebenarnya di situ. Beda konsep. Sama kayak kemarin di Robito antara Ustadz Wafi sama guru gembul. Ini yang Bapak Belur Ustadz Wafi. Iya. Menurut saya, gitu. Karena konsepnya berbeda. Konsep ilmiah Ustadz Wafi dengan konsep ilmiah guru gembul sudah berbeda gitu loh. Jadi tidak bisa ketemu. Tapi guru gembul di situ lebih menguasai konsep ilmiah itu gitu loh ya kan, dengan narasi atau contoh kasus kecelakaan itu, kasus tabrakan ya kan. Sudah di situ poinnya sudah kalah tela Ustadz Wafi. Nah, sekarang di sini terbalik. Guru gembul vs Ustadz Nuruddin. Di sini yang kalah tela emang guru gembul. Bapak Belur di situ guru gembul. Gitu teman-teman ya. Kita di sini ingat ya, kita terlepas dari kasus nasab ini. Kita nggak peduli nasab. Intinya kalau kita yang baik ya sudah, yang soleh kita hormati, yang berilmu ya kita hormati, kita contoh, yang enggak ya sudah, nggak peduli siapapun gitu loh bos ya. Nggak ngefek untuk kita di akhirat kan nanti intinya kan. Kembali ke topik. Di sini guru gembul yang Bapak Belur oleh Ustadz Nuruddin. Karena beda konsep sebenarnya. Konsep guru gembul, di samping guru gembul tidak siap dan tidak bawa referensi, dikiranya debat apa nggak tahu. Menurut klarifikasi beliau itu bos ya. Kemudian beda konsepnya. Konsep guru gembul tentang akidah memang tidak bisa diilmiahkan, tentang Allah. Di situ wujud Allahnya guru gembul kan begitu. Titik beratkan itu. Iya, wujud Allahnya itu tidak bisa diilmiahkan kan begitu. Mau apa? Ulama-ulama zaman dulu nggak ada kan begitu. Ya kan? Bahkan Nabi pun melarang sebenarnya kan begitu. Ya kan? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru min dzatiillah kan begitu. Berpikirlah kalian, diskusilah kalian mengenai alam semesta ini, ciptaan Allah. Tapi jangan pernah sekali-kali memikirkan atau memperdebatkan tentang zat Allahnya, mencari-cari tahu zat Allahnya. Ini sudah sebenarnya di hadis ini sudah mendukung konsep guru gembul bahwasanya akidah atau wujud Allah itu tidak bisa diilmiahkan. Secara ya kan bos ya? Hanya bisa ya ciptaannya. Nah, di sini intinya di hadis ini guru gembul kalau yang saya baca ya, guru gembul mengomentari guru gembul berpegang kepada penggalan satu hadis ini yang la tafakkaru fi dzatillah, makanya tidak bisa diilmiahkan. Sedangkan di situ Ustadz Nuruddin konsep pembuktian Allah tafakkaru fi khalqillah itu, makanya nggak ketemu di situ. Sebenarnya dua orang ini berputar di itu. Guru gembul berjalan di la tafakkaru fi dzatillah, memang nggak bisa, akal ini sudah bos ya. Kemudian Ustadz Nuruddin konsep di situ tafakkaru fi khalqillah, untuk menemukan Allah itu. Begitu sebenarnya ini. Jadi nggak ketemu. Cuma karena emang Ustadz Nuruddin di situ memang bidangnya bos. Kayaknya emang bidang ilmu kalamnya dan referensinya banyak. Ini ya Bapak Belur guru gembul memang sih. Di situ guru gembul memang
babak belur karena emang satu nggak nguasai, kemudian nggak ada persiapan, nggak katanya gitu, terus referensi juga nggak ada. Ingat, kami bukan tim mana-mana ya. Oke, yang baik ya kita ambil gitu loh. Yang kalau emang ini tontonannya begitu, yang kalah guru gembul bos ya. Ya Bos. tapi kan diharuskan bagi seorang orang Muslim, umat Islam itu harus mencari Allah itu sendiri, bos. Kan makanya dalam kitab Aqidul Awam itu minimal kita itu harus tahu dalil nakli sama aklinya lah kan, secara akli itu rasional juga ya. Tapi ente kan tadi menemukan Allah, harus mencari Allah, itu nggak bisa. Makanya saya memegang itu, mencari Allah maksudnya wujudnya ya nggak bisa. Kalau mencari Allah secara rasional kayak tadi ini mengenai sifat-sifat dan referensi dari Al-Quran, kemudian bukti-buktinya, ya itu masih bisa. Makanya di dua tadi, kayak saya berpegang pada la tafakkaru fi dzatillah, ente berpegang pada tafakkaru fi khalqillah, termasuk sifat-sifat Allah itu kan ranahnya nanti kan contoh-contohnya kan perbandingannya ke makhluk itu kan begitu kan, ke makhluk. Ibaratnya kalau makhluk seperti ini Allah nggak mungkin kayak gitu kan begitu. Poinnya kan poinnya di situ kan. Makanya kalau wujud Allah emang nggak bisa diilmiahkan. Mau diilmiahkan seperti apa wujud Allah tidak bisa diilmiahkan. Bisa kalau di dunia bos ya. Nggak bisa. Tapi kalau sudah ke surga ketemu ya bisa. Ya itu diilmiahkan gimana Allah? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama di dunia ini. Jadi kita mau menyamakan apa? Nggak ada di dunia. Termasuk pikiran kita pun nggak ada. Lamunan kita pun ini makhluk, pasti nggak sesuai dengan lamunan kita, bayangan kita, halusinasi kita pasti kan nggak sama. Lah itu. Di sini kita tidak menampilkan video debat guru gembul atau klarifikasi dari guru gembul. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Kalian masih sudah tahu klarifikasi guru gembul, kalian juga pasti sudah tahu, bos ya. Di sini kami ingin menanggapi berbeda. Di sini kami menampilkan video dari channel Arabic Study saja, bos ya. Akhir-akhir ini banyak di masyarakat kita bermunculan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak kompeten, tidak ekspor di bidangnya, tapi bisa mengkritisi para ustadz, para ulama atau expert yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belajar tentang agama Islam. Sepertinya tiba-tiba tidak ada nilainya di hadapan dia ya. Atau orang yang serba bisa bicara apa saja. Saya menyoroti fenomena ini, misalnya contohnya yang pertama ini adalah misalnya guru gembul ya. Yang kedua, kita lihat misalnya fenomena ada Harry Pras ini, beliau adalah seorang pesilat, tiba-tiba mengomentari semua ustadz-ustadz yang menurut dia bukan ustadz sunnah ya. Misalnya Ustadz Adi Hidayat dikomentarin, Ustadz dari NU dikomentarin, semua bisa dikomentarin sama dia. Padahal dia ya bukan siapa-siapa, tidak pernah merasakan perihnya belajar bagaimana memahami ilmu nahwu sorof dari kitab Emriti. Yang ketiga, kita juga jumpai di medsos, kalau bicara medsos Masya Allah sudah mengkhawatirkan ya. Orang-orang awam itu bisa mengkritik ulama siapa saja dengan modal hijrah, kemudian ngaji di Ustadz Sunnah dengan modal bahwa ini kita tangkap bos ya. Ada 3 poin di situ yang beliau komentari. Yang satu guru gembul, Harry Pras, kemudian para netizen yang sok-sokan menghakimi ustadz dengan hanya belajar dari sosmed atau satu hadis. Tapi ada perbedaan di situ. Kalau guru gembul masih banyak referensinya. Beliau juga ahli di bidang-bidang tertentu ya. Walaupun guru gembul ini juga sering juga mengomentari yang bukan ahlinya, kayak komentari anak pondok lah, kayak komentari apalah, itu emang fatal dia ya kan, karena di situ bukan ahlinya itu. Saya nggak respect kalau yang itu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Harry Pras dan yang lain ya jauh lah ya. Harry Pras kan masih cikiwir, maksudnya dia kan dia kan Wahabi cikiwir mas ya, Harry Pras ini. Jadi nggak bisa kalau dibandingkan dengan guru gembul, jauh teman-teman ya. Tapi anehnya di sini masih ada orang yang membela Harry Pras dari kalangan santri. Anehnya itu bro. Apa pendapat Mahesa terhadap Harry Pras yang mengkritisi keilmuan almarhum Buya Syakur? Harry Pras itu orang awam, tapi dia punya kepedulian sosial yang lumayan gigih. Dia pemberani. Bahkan kadang saya lebih bangga sama Harry Pras di beberapa persoalan. Di beberapa apa? Iya, beberapa persoalan. Ya lebih bangga Harry Pras daripada santri. Ini santri tapi bangga ya pada Harry Pras. Di hal itu bos. Beberapa berarti kan banyak. Banyak berarti. Oh iya. Dibanding
dibanding para santri dia lebih bangga pada hari pras. Ya, aneh nih Mahesa ini. Di beberapa persoalan tidak umum ya. Heri Pras itu terlepas dengan segala kekhilafannya, dia itu pemberani dan punya jiwa nahi mungkar yang ya kalau ada kesalahan sedikit dari Heri Pras yuk kita maklum. Kok bisa sih? Sedikit. Jiwa Sedikit. Kesalahan Heri Pras sedikit. sedikit kesalahannya. Kalau kesalahan Heri Pras sedikit harus maklum, ya kan, harus maklum. Tapi kalau para santri dia nggak tertarik. Mungkin iya, saya paham antara Mahesa dan Heri Pras ini sama-sama memerangi tahayul, khurafat. Iya, ya betul itu loh. Tapi jangan menutup mata bahwasanya kesalahan Heri Pras ini banyak, bukan sedikit, gitu loh. Dan kita harus suruh memaklumi loh. Sesat semua nanti umat Islam ini kalau kita harus memaklumi Heri Pras yang sedikit, padahal banyak dan fatal-fatal, kan begitu. Oh ya, nanti kan lebih bangga Heri Pras daripada santri, kan begitu. Karena Heri Pras mengiring kebenaran dan jiwa amar ma'ruf nahi mungkar yang tinggi, kan begitu katanya. Nah, melawan melawan khurafatnya oke. Tapi ya, di sini kebablasannya dia menghakimi para ulama, para ustadz, kan begitu. Itu sudah nggak karu-karuan, banyak yang disesatkan dan banyak yang mendukung. Apakah Anda ingin menggiring agar umat ini lebih mencintai dan lebih mengidolakan orang awam daripada para ulama? Keliru lah, maka jadinya hancur semua kan. Sesat Anda juga yang tanggung jawab di akhirat nanti kalau Anda membinikan Heri Pras kayak gitu, seakan-akan Heri Pras ini lebih berguna, lebih berfungsi dan lebih layak diikuti daripada para santri. Sama halnya kan hadis mengangkat seorang juhala itu, makanya itu, makanya fatwanya tambah iya, sudah sesat menyesatkan gitu. Ini tambah hancur nanti. Ya, mungkin ini ya saja obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita bisa berpikir dengan jernih, kritis. Yuk akal kita pakai, ayo mikir. Insya Allah kita akan bisa bersikap dengan bijak. Yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.